Nah, ini ya. Oke. Nah, kita bahas relativitas khusus ya. Nah, relativitas khusus di sini yang kita bahas adalah topiknya tentang energi dan momentum ya. Nah, itu. Nah, sebagaimana kalau bahas kita bahas secara klasik ya, energi juga ada, secara klasik momentum juga ada, secara Newtonian maksud saya. Nah, ini nanti kita membahaskan eh, fenomena ini ya, energi, wait, dan momentum ya, momentum relativistik. Nah, itu. Nah, judulnya sudah relativistik ya. Tentu saja ini kita bahas suatu partikel yang bergerak secara relativistik. Nah, itu. Insya Allah. Itu ya. Nah, berarti artinya kecepatannya itu jauh lebih kecil daripada C. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bahas energi relativistik, nah kita rumuskan dulu lah ya. Nah, tentunya by definition, yang pertama ada momentum, gitu ya. Yang kedua itu ada energi, gitu ya. Nah, ini momentum relativistik, gitu ya. Kalau kita punya suatu partikel bermasa m, ya, bergerak relativistik, nah dengan kecepatan v, maka kita tinggal memberi faktor gini saja, gamma m dikalikan v, gitu ya. Jadi kalau secara klasik itu gamanya itu nggak ada, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja nanti gamanya ini itu adalah ini itu satu dibagi akar ini ya, akar berapa? Satu min v kuadrat per c kuadrat. Nah, seperti itu deh. Nah, ini ya. Oke, tuh. Nah, oke ya. Nah, ini gamanya seperti ini. Gamma itu adalah konstanta relativitas. Nah, tuh, tuh ya. Nah, tuh. Jadi kalau secara klasik itu kan momentum kan cuma massa dikalikan kecepatan. Nah, ini ketambahan faktor gamma, gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan ini artinya kalau ini misalkan kita bahas V yang sangat kecil sekali, nah V mendekati nol ya, artinya kita akan kembali ke kasus relativistik, non relativistik, berarti kan gamanya satu. Nah, artinya nanti di sini V-nya itu hanya M dikalikan V. Nah, ini perumusan yang sudah kita kenal dengan baik di fisika dasar, yaitu momentum bagi kasus non relativistik. Nah, ini ya. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, begitu ya. Sama juga, sama juga untuk energinya. Nah, ini sorry. Ini V-nya itu gini, bukan bukan jauh lebih kecil, tapi V mendekati C ya. Nah, mendekati C. Tapi tidak sama dengan C. Nah, jadi ini V mendekati nol atau V-nya itu jauh lebih kecil daripada C. Gitu ya. Nah, kalau energi ya, energi itu nanti ini energi bagi kasus relativistik itu adalah begini. Gamma massa dikalikan C kuadrat. Nah, ini ya. Lagi-lagi di situ ada gamanya ya, dan di situ ada C-nya. C di situ adalah kecepatan cahaya. Nah, itu ya. Nah, itu gamma mc kuadrat. Nah, tentu saja kalau misalkan nanti ini kita bahas ini, itu akan menjadi sesuatu yang cukup menarik ya. Nah, energinya itu, energi relativistik itu. Nah, coba kalau kita bahas ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya partikel yang sedang diam? Jadi jadi kalau kita punya suatu partikel bermasa m ya, bergerak dengan kecepatan v, di mana v-nya mendekati c, maka representasi energinya sekarang itu adalah energi total, yaitu gamma mc kuadrat. Nah, artinya nanti kalau di sini kita perlihatkan ada faktor gamma, di situ kan bergantung pada kecepatan v. Nah, coba kamu kaji sekarang. Kalau misalkan kecepatannya itu mendekati nol, nah, alias bisa kita anggap ini kecepatannya itu kita ambil kasus ya, bukan mendekati nol sih, tapi V-nya sama dengan nol gitu ya. Nah, kalau
Kalau V-nya sama dengan nol, berarti kita punya partikel yang sedang diam ya. Nah, kan dia tidak punya kecepatan, Dek. Maka kalau dia sedang diam, eh, gamanya itu kan sama dengan satu kan. Jadi kamu bisa masukkan ke dalam sini. Nah, kalau V-nya nol gitu ya. Nah, itu. Maka kalau begitu, kalau gamanya sama dengan satu, maka nanti ini kita akan dapatkan energi yang kita sebut dengan energi diam. Nah, E0 gitu ya, bersama dengan mc kuadrat. Nah, ini rumus yang terkenal ini, mc kuadrat itu ya. Nah, itu deh. mc pangkat 2. Nah, gitu ya. Nah, energi nol, E0 ini dikenal dengan nama apa? Energi diam. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita punya partikel yang sedang diam pun, dia itu memancarkan energi sebesar mc kuadrat. Ya, jadi artinya apa? Partikel yang tetap diam atau partikel yang sedang diam itu dia tetap mempunyai energi relativistik, gitu ya. Nah, dan dia tidak nol energinya. Nah, ini beda secara klasik. Kalau secara maksudnya kalau misalkan kasus non relativistik, kalau kasusnya non relativistik, ya, kalau non relativistik, nah tentu saja, nah ini ya, maka representasinya energi kinetiknya itu kan ya hanya setengah mv kuadrat kan. Nah, ini sama dengan nol. Kalau misalkan eh, kasus non relativistik karena V-nya nol, gitu ya, karena dia hanya bergantung pada energi kinetik, gitu ya, terus setengah mv kuadrat. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, beda dengan relativistik. Kalau relativistik dia masih punya energi diam. Nah, ini ya, energi diam itu energi pada saat dia pada keadaan diam atau rest gitu ya. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kalau kita tinjau lagi, apa sebenarnya energi total itu? Ya, energi di sini. Nah, ini kan energi ya. Nah, di sini ada momentum, dan sini ada energi. Nah, gitu ya. Nah, itu ingat-ingat ya, energi diam ya. Nah, berarti kalau misalkan kita jabarkan ya, ini E sama dengan gamma MC kuadrat. Nah, gamanya itu kan tadi kan sama dengan MC kuadrat ya, kan gini ya. Kan gamma itu kan akar, per akar, gitu ya. 1 min P kuadrat per C kuadrat kan. Nah, atau kalau kamu cek di sini, ini kan MC kuadrat ya. Itu sama dengan, ini 1 min P kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah kan. Nah, ini bisa kamu jabarkan dengan deret deret Taylor ya. Nah, itu kan penjabarannya jadi seperti ini, Dek. Nah, ini di Fismat sudah pernah kamu pelajari ya. Ini kan MC kuadrat. Nah, ini 1 plus ini ya. Ini 1 plus P kuadrat per 2C kuadrat plus 3/8 P pangkat 4 per C pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita tentu saja dan seterusnya tentu saja ini artinya deretnya masih banyak lagi. Suku-sukunya masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini, kalau kita kalikan satu-satu ya, MC kuadrat kali 1, MC kuadrat. MC kuadrat kali ini, yaitu setengah MV kuadrat. Dan masih ada seterusnya. Gitu ya. Dan kalau kamu lihat di sini, deh, bahwa sebenarnya energi total itu bisa kamu perlihatkan dari ada dua suku pertamanya, yaitu ini yang pertama kita sebut dengan energi diam atau rest energy. Yang ini itu ada yang namanya energi kinetik. Nah, itu ya, energi kinetiknya. Nah, ini seperti itu. Nah, dan tentu saja ini masih ada term-term yang lain untuk membahas bagaimana representasi energi pada kecepatan itu mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini ya. Nah, sekarang dengan energi total, ini energi total ya tentu saja ya. Ini energi totalnya. Ini kan gamma MC kuadrat gitu. Nah, sekarang kita akan bahas ya bagaimana kasus ini untuk kita akan bahas yang namanya eh, kekekalan energi ya dari sana. Nah, sebentar. Nah, kita akan bahas
sedikit tentang kekekalan energi total. Itu ya. Nah, ini energi total dan tentu saja yang kita bahas sekarang relativistik. Nah, ini ya. Nah, tentu saja kita akan bahas pada kasus yang pertama itu kasus yang kita sebut dengan kasus Newtonian, ya. Newtonian dalam artian Newtonian yang kita inginkan di sini itu adalah tumbukan ya, tumbukan elastis. Nah, itu ya. Jadi kita bahas tumbukan elastis. Nah, gitu. Nah, tentu saja kalau kita bahas yang namanya kekekalan energi, itu ya, bahwa sebenarnya kita sedang membahas eh, suatu tumbukan yang kita bahas dari kekekalan energinya. Nah, tumbukan elastis itu tumbukan yang tidak ada energi yang hilang, tidak ada kalor yang hilang, ya, tidak ada panas yang hilang, gitu ya. Nah, ini itu tidak ada panas yang hilang. Jadi seluruh energinya akan diserap ya dari partikel satu ke partikel lain menjadi energi yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, misalkan aja ada suatu partikel, ya sebut saja ya. Nah, suatu partikel awalnya ini suatu partikel bermasa M ya, dengan kecepatan V nabrak satu partikel lain, katakanlah ini masanya M juga, nah sehingga nanti partikelnya itu masing-masing bergerak dengan kecepatan V aksen gitu ya. Nah, misalkan saja mantul gini menjadi V aksen gitu ya. Nah, itu yang V aksen gitu. Katakanlah seperti itu ya. Maka nanti kita bisa bahas energi sebelum itu sama dengan energi sesudah ya. Nah, tadi kan kita punya penjabarannya kan gini deh, yaitu dari rumus ini itu kan kita punya gini. Kita gunakan penjabaran yang apa tadi? Gamma MC kuadrat sama dengan gamma MC kuadrat gini kan. Karena tidak ada energi yang hilang kan. Yang sebelum dan yang sesudah. Nah, penjabaran yang sebelum itu kan gini tadi. Ada MC kuadrat tambahkan setengah M V kuadrat yang sesudah. Yaitu MC kuadrat juga. Dan ini masih ada suku-suku yang lain ya, Dek ya. Nah, ini masih ada suku-suku yang lain. Nah, ini ada MC kuadrat tambahkan setengah. Yang beda kan hanya V aksen kuadratnya. Dan seterusnya kan. Nah, itu. Nah, kalau kita cek kalau kita cek dengan baik, ya, ya kalau kita cek dengan baik, nah suku yang MC kuadrat itu tentu saja C itu kan sangat besar, deh. C kan nilainya kan 3 kali 10 pangkat 8, dan V-nya itu lebih kecil daripada C. Nah, artinya apa? Kalau V-nya itu lebih kecil daripada C, ya dengan asumsi eh, ini V-nya itu lebih kecil daripada C, maka nanti suku-suku yang ini akan lenyap ya, akan hilang, suku yang di sini akan hilang, mendekati nol gitu ya, dan suku yang ini akan sama. Maka kalau kita bisa katakan di sini, ini akan menjadi ini energi kinetik kan. Jadi ini kan energi kinetik sebelum, ini akan energi kinetik sesudah. Maka kita akan kembali pada suatu kasus, yaitu total energi yang kinetik sebelum, ini sama dengan total energi kinetik yang sesudah. Nah ini. Maka perumusan dari kasus yang kita sebut dengan kasus relativistik pada tumbukan elastis itu akan kembali ke kasus kasus apa? Kasus Newtonian, gitu ya. Nah, ini kan Newtonian, kekekalan energi, gitu ya. Seperti itu. Nah, tuh. Tapi bagaimana kalau misalkan kita hadapi ya, kalau kita misalkan hadapi tumbukan yang non elastis, gitu ya. Kalau kita bahas tumbukan yang kita sebut dengan tumbukan non elastis, tentu saja nanti ini akan ada energi yang hilang, ya, ada panas yang hilang. Nah, itu ya. Nah, ini tentu saja nanti kalau ada panas yang hilang, berarti dari sini dari perumusannya itu nanti tentu saja energi kinetik sebelum tidak akan sama dengan energi kinetik yang sesudah kan. Nah, gitu ya. Artinya ini kan tentu saja bisa lebih besar energi kinetik. Jadi kan ini kan sebenarnya dan tentu saja ini energi kinetik yang sebelum dan sesudah tidak sama.
bisa lebih besar atau lebih kecil ya. Dan intinya di sini ada panas yang hilang, yaitu Q di sini ya. Maka di sini agar agar di sini sama ya logikanya, maka di sini jumlah energi kinetik bersama dengan ya. Nah, ini tambahkan Q. Nah, ini sama dengan jumlah energi kinetik sesudah. Itu ada panas yang hilang, ada kalor yang hilang. Maka kalau begitu, nanti kita akan punya dari sini, dari perumusan ini ya. Nah, ini dari perumusan ini kita akan dapatkan ada panas yang hilang, yaitu jumlah energi kinetik sesudah dikurangi jumlah energi kinetik sebelum itu. Nah, tentu saja ini tidak akan ya. Nah, ini ya. Nah, maka ini kalau Newtonian ya. Nah, ini ini EK min EK aksen. Tapi kalau ini Newtonian non elastik, nah kita bahas secara relativistik, ini kan beda ya. Kalau kita bahas secara relativistik, ini ya, maka tentu saja nanti representasi dari kalornya itu akan ada representasi dari eh, masanya ya. Tentu saja akan ada panas yang hilang, ada panas yang terbentuk. Maka logikanya tumbukannya nanti itu tumbukan dari partikel yang masanya tidak sama. Itu ya. Yang satunya katakanlah masanya M besar, itu lebih besar dari M gini. Maka dari sini kalornya nanti itu akan ada beda ini. Nah, misalkan M dikurangi M, C kuadrat, ya. Nah, nanti kalau energi kinetik ada setengah, ini ya, M dikurangi M, itu C aksen kuadrat, dan seterusnya ya. Nah, gitu. Nah, itu ada panas yang hilang. Nah, dari sana. Itu ya. Nah, coba kita eh, pelajari lagi. Dari sini ya. Nah, oke. Jadi, jadi sebenarnya kalau kita ambil tadi, ya, kalau kita ambil dari representasi energi total tadi, itu ya kan kita sudah bahas ya. Nah, kita perlihatkan tadi ada representasi. Nah, ini ya energi total gitu ya. Nah, itu kan tadi ada gini ya. Ada gamma MC kuadrat tadi ya, itu kan sama dengan MC kuadrat tambahkan setengah M V kuadrat. Nah, itu ya dan seterusnya tentu saja. Nah, kita kita cukup saja ambil dua suku pertama ya. Nah, ini suku yang sebenarnya bisa kita abaikan gitu ya untuk suku yang berikutnya perbandingan V perbandingan V Y pangkat 4 dengan C pangkat 4 itu kan sangat-sangat kontras ya, sangat-sangat kontras sekali ya. Nah, itu. Nah, maka dari sini kita cukup ambil di sini ya, itu sama dengan gamma MC kuadrat itu sama dengan MC kuadrat tambahkan ini adalah energi kinetiknya ya. Nah, seperti itu. Maka nanti kita akan punya perumusan dari energi kinetik relativistik gitu ya. Nah, ini. Nah, energi kinetiknya itu kan sama dengan ini ya. Ini gamma MC kuadrat dikurangi MC kuadrat. Maka sebenarnya nanti kita punya energi kinetik bagi kasus relativistik itu bisa kamu hubungkan dari sini. MC kuadrat, di sini gamma min 1. Gitu ya. Nah, begitu. Itu ya. Nah, ini. Tuh. Tentu saja energi kinetiknya itu ya masih sama ya. Energi kinetiknya itu kan di mana energi kinetiknya ini bisa kamu rumuskan juga dengan hubungan di sini setengah mv kuadrat. Ini ya. Tuh. Nah, ini. Di mana EK itu adalah energi kinetik ya. Itu relativistik. Nah, ini ya. Tuh ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan perlihatkan ya eh, relasi atau perumusan yang penting, Dik. Nah, ini ya. Jadi masalah energi ini masih kita bisa kaji lagi ya. Nah,
Ini yang berikutnya kita akan bahas relasi yang cukup penting ya. Nah, ini relasi penting. Nah, gini. Itu. Nah, bagaimana kalau kita cari gini? P kuadrat dikurangi, ini P kuadrat C kuadrat. Iya, momentum pangkat 2 di situ. Nah, tentu saja kalau kita kaji berdasarkan perumusannya, Dek, tadi kan rumusnya kan gamma MC kan? Nah, itu ya, gamma MC kuadrat ya. Dan ini kan pangkat 2 itu dikuadratkan lagi. Dikurangi dengan yang ini, P tadi kan, rumusnya kan gamma MV kan? Nah, berarti ini adalah gamma MV pangkat 2 C pangkat 2 kan? Maka dari sini jadinya gamma kuadrat M kuadrat C pangkat 4 dikurangi ini gamma kuadrat M kuadrat P kuadrat C kuadrat kan. Nah ini variabel gamma kuadrat M kuadrat C pangkat 4 keluarkan aja. Ini jadinya 1 min berapa itu V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, kan gini kan. Nah ini variabel ini kan sama dengan 1 per gamma kuadrat ya. Nah mengingat gamanya itu kan 1 per akar 1 min V kuadrat C kuadrat. Artinya ini bisa di cancel nih. Maka ini jadinya T ya. Maka ini jadinya E kuadrat min P kuadrat C kuadrat itu sama dengan M kuadrat C pangkat 4. Gitu ya. Nah, atau kita bisa representasikan dengan perumusan yang lain seperti ini. P kuadrat. Nah, ini kan P kuadrat vektor itu kan boleh kamu tuliskan dalam bentuk masih skalar gitu kan. Tadi kan P kuadrat dikalikan C kuadrat tambahkan M kuadrat dikalikan C pangkat 4. Ini ya. Ini ini adalah relasi energi momentum. Ya, ini relasi energi momentum. Nah, gitu ya. Gitu deh. Tuh. Nah, coba sekarang kita kaji di sini. Ini ya. Nah, ini dari rumus yang ada di situ. Tadi dikatakan bahwa ini E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat tambahkan M kuadrat C pangkat 4 ya. Nah, atau boleh juga ini energinya boleh kamu tuliskan dalam representasi akar gitu ya. P kuadrat C kuadrat tambahkan M kuadrat C pangkat 4. Nah, itu juga boleh. Itu ya, nggak masalah. Nah, sekarang kita bisa bahas kasus. Nah, kamu pasti tahu deh yang namanya kasus foton. Foton itu adalah partikel pembawa cahaya ya. Nah, atau cahaya gitu boleh juga. Pembawa cahaya. Nah, jadi kalau cahaya itu bergerak dengan kecepatan c, nah pasti kecepatannya c ya. Cahaya itu kan punya karakteristik. Yang pertama, masanya itu nol. Iya, cahaya itu tidak punya massa, massless dia. Yang kedua, P-nya itu sama dengan C. Itu ya. Tuh, kalau ini V-nya sama dengan C, berarti kan sebenarnya itu ya. Nah, M-nya nol dulu. Kalau M-nya nol dulu, berarti kan di sini kita punya ya, perumusan energi bagi energi cahaya itu adalah, ya ini kan nol kan. Nah, berarti kan ini gini ya, P kuadrat, C kuadrat tambah nol kan. Berarti ini jadinya P dikalikan C. Gitu ya. Jadi energi foton itu ya cukup P dikalikan C aja. Tuh, tuh ya. Nah ini. Dan kalau kita bahas eh, ini energinya tuh P dikalikan C. Dan kalau V-nya sama dengan C, kalau kita bahas V sama dengan C, kita kita kaji pada perumusan energi yang itu ya. Nah itu, berarti kan gamanya kan gini. Ini kan 1 dibagi C kuadrat per C kuadrat kan. Ini habis 1 kali 1 nol. Gamanya itu tak hingga. Itu ya. Nah, artinya kalau gamanya tak hingga, nanti energi dengan rumusnya yang ini, gamma MC kuadrat ini juga mendekati tak hingga. Jadi makanya kalau kita berurusan sama eh, kasus dari foton, ya,
Ya, kasus dari foton itu yang kita urus itu adalah energi yang seperti ini. Itu E sama dengan P dikalikan C. Nah, kayak gitu. Itu ya. Tapi sebenarnya dari sini, P itu apa? P itu momentum. Tentu saja iya, momentum. Nah, tapi anggap saja kita belum tahu P itu momentum. Ya. Nah, maka kita bisa hubungkan dengan kasus pada kasus kuantum ya. Kamu kalau masih ingat pada pertemuan yang antara pertemuan 1 sampai 3 itu, aku di kelas itu, bahwa energi ya kuantum itu ya tentu saja kita bisa ambil pada keadaan terendah ya, katakanlah itu kan energinya itu kan E itu kan H C per lambda kan. Nah, dan kalau kamu masih ingat tentang hipotesis de Broglie bahwa H per lambda itu kan sama dengan momentum kan. Nah, ini kan berdasarkan apa namanya di hipotesis eh, de Broglie itu ya. Itu. Nah, berarti ya betul P dikalikan C. Maka P itu sekarang kita sebut dengan apa? Momentum. Itu ya. Itu. Itu yang saya maksud. Nah, itu ya. Tuh. Nah, itulah ya tentang energi ya. Nih, energinya nih itu. Nah, sekarang coba kita bahaskan ya suatu kasus. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ya, kalau energinya itu bersifat kekal, apakah masanya itu juga kekal? Ya, apakah masanya juga konservatif? Itu pertanyaannya. Itu ya. Nah, sekarang coba kita akan bahaskan ini ya. Ini kan sudah yang 9.1 ya. Nah, sekarang kita coba bahaskan suatu kasus ya. Nah, misalkan kasus 9 ini. Ini ya, yang kita sebut dengan kasus eh, tumbukan dan peluruhan ya. Nah, ini tuh. Nah, nah contohnya dulu. Nah, kita bahas suatu yang pertama dulu. Ya, tumbukan ya. Nah, ini tumbukan. Tabrakan ya, tumbukan itu bertabrakan ya. Nah, di situ. Nah, tumbukan itu ya, tumbukan itu kalau kita pelajari ya. Nah, kita bisa bahas pada kasus yang yang biasa dulu aja ya, Newtonian dulu. Nah, di sini. Nah, jadi kita bisa tanyakan dulu deh, dari tumbukan ini, apakah massa itu bersifat kekal, gitu ya? Ini massa itu bersifat kekal, eh, itu. Kita tinjau dulu kasus Newtonian. Newtonian itu artinya kita akan bahaskan suatu kasus yang kecepatannya itu lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Ya, nah kayak mobil bergerak itu kan masih jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Jadi misalkan saya punya suatu massa ya. Nah, asumsikan massanya sama, kemudian bergerak dengan kecepatan v. Nah, di sini ya. Ini ke kiri, ke kanan, dan ke kiri dengan kecepatan v. Kemudian mereka bertumbukan jadi satu, sehingga asumsikan saja mereka jadi satu massa, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu kan. Sebut saja massanya itu, V-nya itu menjadi V aksen gitu ya. Nah, ini, ini M, ini M, ini ya. Maka kalau kita kaji ini, nanti tinjauannya itu ada dua macam deh. Nah, tentu saja tinjauannya gitu kita akan tinjau dua macam. Yang pertama itu adalah kekekalan momentum, gitu ya. Yang kedua itu adalah kekekalan energi, gitu ya. Nah, gitu, energi. Nah, kalau kita tinjau ini kekekalan momentumnya, ya ini kan tumbukan tak lenting sama sekali, gitu ya. Berarti ini momentum sebelum itu kan sama dengan momentum sesudah ya. Nah,
Yang pertama ini kan momentumnya M dikalikan V, dan tambahkan M dikalikan V. Nah, itu ya. Nah, ini menjadi ini ya, M dikalikan V aksen, tambahkan M dikalikan V aksen kan? Kan seperti itu, Dek. Nah, itu ya. Nah, maka kalau kita gabungkan jadi satu, ini jadinya 2MV, itu kan jadinya 2M V aksen. Nah, gitu ya. Nah, ini tinjauannya. Kalau kita bahas secara itu ya, kalau kita bahas secara apa namanya, Newtonian, kayak gitu deh. Nah, ini. Nah, sebentar. Itu ya. Nah, ini coba kita cek deh. Ya, satu-satu ya. Nah, sebentar. Saya tuh pengen kasus yang seperti ini aja. Ini kasus yang jadi satu gitu ya. Kamu bisa paham ya. Sesuatu nabrak jadi satu. Ini harusnya katakanlah ini jadi satu ya. Masanya jadi M besar gitu ya. Nah, nah ini ya. Ini itu ya. Masanya jadi M besar gitu. Nah, ini nabrak, nabrak jadi M besar gitu katakanlah. Nah, itu ya. Ini gini aja. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini jadi M besar, ini ya, gini deh. Nah, sekarang kalau kamu asumsikan misalkan V aksennya itu mendekati V, berarti artinya gini deh. Kan 2M, 2M kan sama dengan M kan? Artinya, ini kalau secara klasik masuk akal ya. Massa sama dengan 2M ya, gitu ya. Jadi satu satu kilo, nabrak 1 kilo bergerak bareng. Asumsikan kecepatannya sama, jadi dua kalinya kan, 2 kilo kan, masuk akal kan. Tapi deh, kalau kamu bahas secara relativistik, ini sekarang, misalnya seperti ini deh. Nah, iya, kalau relativistik nanti itu massa itu bersifat tidak kekal deh. Ini ya, massa bersifat tidak tidak kekal atau tidak konservatif ya. Nah, misalnya gini deh, Imro. Nah, saya punya misalkan kasus sebelum ini ya, ini suatu partikel, sebut saja ini masanya M, ini ya, ini M, bergerak mendekati satu sama lain. Nah, ini partikelnya relativistik nih sekarang. Nah, ini ya, dengan kecepatan V, gitu ya. V-nya di sini asumsikan kecepatannya itu adalah 3/5 C. Itu sebelum ya. Kemudian dia nabrak, nabrak tuh nyatu dia deh. Nah, nyatu jadi suatu partikel dengan massa yang lebih besar. Logikanya pasti lebih besar ya. Ini katakanlah massa barunya itu adalah M besar. Nanti di Imro, kalau di Imro Atus lihat di sini, massa barunya itu nanti itu logikanya nggak sama dengan 2M. Nggak jadi dua kalinya. Itu. Maka jadi berapa? Nah, kita tinjau dulu dua kasus ini. Nah, jadi ini ada dua kasus nih sekarang. Gitu ya. Nah, di sini, jadi ini sekarang diam ya. Ini diam. Yang ini bergerak. Ini kita sebut dengan kasus sebelum, ya. Yang ini kita sebut dengan kasus yang kita sebut dengan sesudah. Ya, sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan. Maka kita bahas dulu deh dengan yang kita sebut dengan kekekalan momentum dulu. Gitu ya. Nah ini. Kekekalan momentum ini kan gini ya. Jumlah momentum yang sebelum sama dengan jumlah momentum yang sesudah. Gitu ya. Nah itu deh. Nah, tapi momentumnya sekarang itu momentum yang sifatnya relativistik deh. Nah, berarti di sini momentum sebelum, ini momentumnya P, ini P gitu ya. Nah, momentumnya berapa di rumusnya? Nah, gitu ya. Ini sebut saja P1, P2 gitu ya. Nah, perhatikan P1 plus P2. Nah, itu ya. Yang satunya itu momentumnya karena ini diam ya, Dek, ya. Kalau diam berarti berapa? Ya, kalau diam itu kan ya nol. Nah, karena kan momentum itu tadi ingat ya rumusnya bagaimana, Dek. Itu adalah eh, gamma M V kan. Nah, kan gini ya.
Nah, seperti itu. Nah, ini. Tentu saja kecepatannya itu kecepatan dalam bisa dalam tiga dimensi ya, Dek, ya. Arah X, arah Y, dan arah Z. Nah, tapi kalau dari sini ya sebenarnya ini kan kalau dengan kekekalan momentum, ini kan hanya mengkonfirmasi arah dari kecepatannya. Iya Bang enggak? Tadi kan dari sini gamma M V1 tambahkan gamma M V2 kan sama dengan nol kan? Coret, coret ya. Berarti ini sebenarnya mengkonfirmasi V2 sama dengan minus V1. Minus itu artinya apa, Dek? Minus itu artinya kecepatannya berlawanan. Dan ini memang berlawanan kan? Ini sama ini kan memang berlawanan. Ya. Atau kita katakan V-nya sama dengan minus V. Itu kan memang berlawanan. Nah, jadi di sini kurang menarik kalau kita kaji secara kekekalan momentum. Nah, coba kita bahas yang satunya, deh, yaitu kekekalan, gitu ya, kekekalan energi. Nah, ini tentu saja tinjauannya itu adalah total dari energi yang sebelum sama dengan total energi yang sesudah, gitu ya. Nah, yang sebelum ini deh, di sini, jadi energinya kan gamma mc kuadrat ya, jangan lupa ya. Jadi kan energinya adalah energi total, ya. Ini tentu saja ini adalah yang sebelum, yang ini itu adalah kasus yang sesudah, gitu ya. Dan ingat-ingat ya, rumusnya energi itu bagaimana deh? Energi itu yaitu gamma mc kuadrat. Ini ya. Jadi energinya adalah energi total, bukan kinetik saja sekarang. Nah, yang ini ya berarti yang ini kan sebelum kan bisa bergerak ya, partikel bermassa m kecil bergerak dengan kecepatan v. Nah, berarti kan rumusnya bagaimana deh? Gamma mc kuadrat kan. Nah, itu gamma satu ya, tambahkan gamma 2 mc kuadrat ya. Nah, ini. Yang sesudah di sini kan partikelnya kan diam deh. Kalau diam, berarti dia energinya cuma memiliki energi diamnya saja. Yaitu tadi energi diam rumusnya apa, Dek? MC kuadrat kan? Berarti ini M besar dikalikan C kuadrat. Gitu ya. Nah, gini. Nah, gamma satu sama gamma 2 itu sama, Dek. Nah, gamma satu sama dengan gamma 2 itu sama kan? Kan rumusnya gini. Kenapa sama? Karena gamma itu bergantung pada kecepatan. Dan kecepatannya sama-sama V. Gitu ya. Tadi kan 1 min V kuadrat per C kuadrat kan? Ini 1 ya. Sama dengan 1 ini dibagi akar. Nah, itu ya, 1 min. Nah, V-nya itu berapa di V-nya di sini? Kita minta di sini V-nya 3 per 5 C. Ya, mendekati kecepatan cahaya ya. Berarti dari sini 3 per 5 C, pangkat 2 dibagi C kan? C pangkat 2 dibagi C, habis. Sini ya. 1 dibagi 3 per 5 pangkat 2. Itu ya. 3 per 5 pangkat 2 itu berapa, Dik? 9 per 25 kan? Ini ya. Berarti kan 16 per 25. Berarti kan 5 per 4 ya. Nah, gitu kan ya. Nah, berarti di sini sama nih. Berarti ini gamma satunya sama gamma 2-nya sama. Tapi kan di situ 5 per 4 MC kuadrat tambahkan 5 per 4 MC kuadrat sama dengan M besar dikalikan C kuadrat ya. Nah, di sini C kuadratnya bisa kamu cancel ya. Nah, berarti 5 per 4 tambah 5 per 4 itu kan 5 per 2 kan. Berarti artinya masanya itu sama dengan 5 per 2 kalinya M kecil. Nah, kita lihat. Di sini itu masanya itu tidak jadi dua kalinya. Gitu ya. Jadi masanya itu tidak menjadi dua kali M-nya. Justru itu masanya itu lebih besar dari 2M. Nah, kenapa kalau lebih besar kira-kira? Kita perhatikan di sini 5 per 2M kan? Ini ya. Berarti artinya 2,5 kalinya M. Justru ketambahan ya ketambahan 0,5 di situ. Nah, itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena di situ ada kontribusi energi thermal di sana ya. Nah, gitu. Jadi partikel yang masanya kecil saling nabrak, dia akan membesar lebih besar daripada dua kali M-nya seperti itu, Dik. Nah, jadi ceritanya di sini ya, kenapa kenapa di sini kajiannya itu bisa kita kaitkan dengan energi thermal? Ya, karena sebenarnya kalau kita bahas energi thermal ya di sini, gitu ya, itu kan sama dengan energi thermal itu kan definisinya ini, kalau pada suatu partikel, yaitu total dari kinetik, energi kinetik tambahkan potensial. Nah,
potensial dari atom dan molekul ya, dan atom molekul pada suatu substance gitu ya. Gini, pada suatu bahan seperti itu. Nah, nah di sini kalau pada kasusnya suatu partikel yang menumbuk benda diam itu artinya energi kinetiknya. Jadi sebenarnya di sini bukan di menumbuk partikel diam. Jadi di sini sebelumnya itu dia punya energi kinetik ya, pada sebelumnya. Nah, part ini jadi artinya energi kinetik di sini diubah menjadi energi sesudah yang kita sebut dengan energi diam. Jadi pada kasus ini pertama yang jelas bisa kita lihat ya kinetik energinya itu dia itu dikonversi menjadi energi energi yang kita sebut dengan energi diam. Dan kalau kita bahas dalam kasus konteks di sini, ingat ya konteksnya di sini itu adalah konteks yang kita sebut dengan konteks relativistik ya. Nah, pada itu diidentifikasikan dengan adanya suatu masanya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan masanya ini yang satu masanya itu M dan itu menabrak massa yang sama, masanya M itu, yang satunya lebih lebih berat, M besar. Nah, di sini M besarnya lebih dari M. Nah, tentu saja. Maka bisa kita katakan di sini, karena M-nya di sini nanti, kalau sudah setelah ketumbukan itu jadi M sama dengan 5/2 M, itu eh, maka artinya di sini massa yang lebih besar, gitu ya, gitu ya, massa yang lebih besar itu memiliki temperatur yang lebih besar dibandingkan massa yang lebih kecil, gitu ya. Nah, jadi identifikasinya di sini itu adalah ketambahan energi thermalnya, seperti itu. Jadi kalau kita punya contoh ya, example ya di dalam dunia nyata deh, contohnya lebih lebih panas mana kentang yang berat ya dan kentang yang ringan gitu ya, gitu. Lebih panas mana kentang yang berat dan kentang yang ringan? Tentu saja lebih panas yang kentang yang berat ya. Jadi ini kentang misalnya ya, contoh ya, kentang yang panas gitu ya, kentang yang berat itu lebih panas dibandingkan dengan kentang yang ringan gitu ya. Oh sorry, bukan ini, kebalik kebalik gitu ya. Kentang kentang yang sorry, kentang yang maaf, kentang yang panas gitu ya, itu lebih berat dibandingkan kentang yang dingin gitu ya. Nah itu ini, jadi ini artinya lebih berat. Nah gitu ya, gitu. Nah ini jadi lebih berat itu ya kentang yang panas tuh ya. Nah dibandingkan kentang yang dingin. Nah di sini, gitu. Nah ada contoh yang lain. Nah contoh yang lain itu adalah ini misalkan yang paling eh, bisa kita bayangkan lagi, pegas. Iya, pegas yang apa namanya? Pegas yang terkompresi itu, ya, ini ya, itu lebih berat dibandingkan pegas yang renggang, ya. Nah, gini, itu. Nah ini, kenapa? Nah, kalau pegas itu terkompresi kan gini, seret, 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 gini kan. Kalau pegas yang renggang itu, gini ya, seret, 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 gini. Karena pegas ini renggangannya di sini pasti ya sebesar X, ya di sini katakanlah sebesar X aksen ya. Tentunya representasi energi termalnya di sini ya sama dengan potensialnya. Yang ini U setengah KX kuadrat, ya, ini U aksen, di sini setengah KX aksen kuadrat. Nah itu. Dan pegas yang terkompresi itu lebih berat dibandingkan pegas yang biasa. Nah, gitu ya. Nah, ini. Sebentar.
Tuh ya. Nah, silakan pahami dulu deh. Tuh. Oke, tuh ya. Tuh, tuh ya. Jadi, jadi ini ceritanya nanti ini energi kinetiknya itu diubah menjadi energi thermal ya, kalau secara klasik ya. Nah ini, tuh ya. Nah ini. Tuh, tuh ya. Jadi kalau ini ya, rangkumannya deh ya. Jadi kalau dalam relativitas, itu ya, relativitas itu memberitahu kita bahwa, ya, memberitahu kita bahwa apa? Nah, memberitahu kita bahwa energi internal itu direfleksikan sebagai suatu masanya, deh. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini relativitas itu dalam konteks ini itu adalah energi thermal. Itu ya. Nah, jadi kita bisa punya dua contoh di sini. Nah, energi thermal itu diasosiasikan dengan, dengan suhunya panas dan dingin. Nah, yang kentang yang panas itu lebih berat dibandingkan kentang yang dingin. Nah, sama juga pegas yang terkompresi itu lebih berat dibandingkan pegas yang renggang, gitu ya. Ini, ya. Itu yang bisa kita katakan di situ. Itu ya. Tuh. Oke. Itu kalau pada kasus apa? Tumbukan ya. Nah, itu deh. Tumbukan. Nah, nanti ada kasus lain deh yang kita sebut dengan kasus peluruhan ya. Ini, peluruhan. Nah, ini ya yang kita sebut dengan decay, gitu ya. Nah, ini. Nah, yang tadi yang kita bahas itu adalah apa? Tumbukan ya. Nah, ini deh ya. Ini ya, seperti itu. Nah, peluruhan itu fenomena yang ada pada partikel ya, deh ya. Nah, contohnya gini deh, contohnya. Ini ya, misalkan kita punya suatu partikel ya. Nah, contohnya gini. Nah, suatu partikel itu ya, partikel kita sebut dengan pion, ya, pion. Nah, pion itu partikel deh, partikel pion, ya. Dia itu meluruh, gitu ya, misalkan meluruh menjadi menjadi muon dan neutrino, gitu ya. Nah, ini tuh. Nah, ini ya pertanyaan yang pertama, carilah, jadi ya, misalkan carilah energi muon, gitu ya. Muon itu mu ya. Nah, ini muon itu mu. Nah, ini muon itu mu. Nah, neutrino itu nu. Nah, kalau pion itu pi ya. Nah, jadi deh. Ini sesudah tumbukan ya, sesudah peluruan maksud saya. Yang kedua itu carilah apa? Kecepatan dari kecepatan dari neutrinonya. Nah, neutrino setelah tumbukan, nu gitu ya. Nah, coba kita ilustrasikan dulu deh. Ini ya, ini peluruhannya. Nah, ini itu ya. Kalau tadi yang kita bahas itu apa? Yang kita bahas tadi adalah tumbukan ya. Kita mendapati bahwa massa itu sifatnya tidak kekal. Itu ya. Nah, seperti itu deh.
Nah, kita gambarkan dulu ya, Dek ya. Nah, jadi peluruan tuh gini. Nah, ini kita definisikan dulu keadaan sebelumnya itu bagaimana, ini ya, keadaan sesudahnya itu bagaimana, itu ya. Nah, ini pion, ini ya, pion tuh gini. Nah, ini pion ya, pionnya ya pasti diem sebelumnya itu. Nah, ini pion ya. Nah, ini pion. Nah, terus pion ini, Dek, pion ini yang semula diem itu mecah jadi dua macam, Dek. Ini ya, yang satu jadi yang namanya itu muon, mu, yang pion ini satunya mecah jadi neutrino, nu, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu ini jadi sekarang pionnya itu sudah pecah jadi dua ya, muon dan neutrino. Gitu ya. Nah, kita bisa kaji dulu energi sebelum ini ya, energi sebelum itu. Nah, ini kan partikelnya diam, Dek. Kalau partikel diam, ingat kita hanya punya apa? Energi diam, yaitu massa pi. Tak asumsikan saja massa pionnya itu kan mp gitu ya. Nah, ini massa muonnya itu mu dan massa neutrinonya. Nah, katakanlah massa neutrinonya itu gini. Massa neutrino itu nol, gitu ya. Maka kalau begitu, ini ya, ini kita hanya punya mp dikalikan c kuadrat, gitu ya. Nah, momentum sebelumnya itu berapa, Dik? Nah, momentumnya rumusnya apa? Gamma mv kan? Nah, karena V-nya ini nol, ya udah momentum sebelumnya juga nol, gitu ya. Nah, yang sesudah di sini ada dua energi, Dek. Ada energi muon, ada energi neutrino kan. Nah, ada dua macam. Yang di sini dua-duanya bergerak dong. Yang satunya itu nggak punya massa, satunya punya massa. Kalau dia bergerak, berarti nanti ini energi muonnya itu nanti ada dua macam ya. Dan kamu ingat, Dik, rumus yang tadi kamu ambil ya. Nah, itu ini ya. Nah, kan yang ditanyakan kan energi energi muon kan ya. Ya udah, tuliskan aja dalam energi mu gini. Gini ya. Nah, kalau dia tidak bermassa, ya maksudnya dek, kalau masanya nol, tadi rumusnya bagaimana, dek? Kalau masanya nol, ini ya, sebentar. Nah, mana tadi? Ini ya, kalau masanya nol, ini rumusnya jadi apa, dek? Jadi P dikalikan C doang kan? Nah, itu ya, ini. Nah, ini P dikalikan C doang. Jadi tinggal dimasukkan saja ke sana. Waktu itu jadinya P dikalikan C. Itu ya. Berarti ini P apa? P, P neutrino dikalikan C. Nah, gitu ya. Seperti itu, dek. Nah, itu. Nah, iya. Nah, momentumnya, bagaimana di momentumnya? Nah, ini ya, momentumnya di sini yang sesudah itu, berarti kan ada momentum dari muon, tambahkan momentum dari neutrino. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, ya sudah, nanti nggak usah didefinisikan gamma MV gitu. Iya, nih, neutrino. Itu ya. Nah, ya sudah, kita sekarang kaji ini deh menggunakan eh, yang kita sebut dengan kekekalan, kekekalan apa, Mas? Kekekalan momentumnya, gitu ya. Nah, ini. Nah, kekekalan momentum itu menyatakan, berarti kan momentum ini sebelum ya, ini sesudah ya, sesudah. Total momentum sebelum sama dengan total momentum sesudah. Yang sebelum di sini ada nol kan? Ya, sama dengan ini, P mu tambahkan P nu, gitu ya. Nah, ini tandai dulu deh ya, persamaannya ya. Persamaan satu, dua, gitu ya. Ini persamaan tiga, ini persamaan empat, gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, ini jadinya begini deh. Nah, ini ya. Berarti momentum dari neutrino itu sama dengan minus P mu. Gitu ya. Tuh, tuh ya. Tuh, tuh deh. Nah, tentu saja ini momentum di sini yang dimaksud adalah momentum absolutnya ya, momentum skalarnya ya. Saat ini kita ambil skalarnya gitu. Ya skalarnya, bukan vektornya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil itu secara apa namanya skalarnya, berarti ini minusnya nggak ngaruh, kan besar kan besarnya doang. Nah, gini ya. Nah, itu besarnya. Jadi kalau besarnya minus plus minus nggak ngaruh. Berarti artinya ini persamaan 5
bisa kamu masukkan ke persamaan 3 itu nanti. Oke ya. 5 masukkan ke 3 akan menjadi seperti apa itu, Dek? Jadi energi aksennya itu sama dengan E mu, P nu-nya itu jadi P mu ya. Nah, ini dikalikan K, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, masih ingat ya? Nah, dan jangan dilupakan juga, Dek. Nah, dari perumusan relasi penting, ya, masih ingat ya, perumusan relasi penting itu bagaimana, Dek? Nah, itu kan kita tahu ya, ini persamaan 6 misalkan ya. Itu kan kita punya rumus seperti ini, yaitu, aduh, apa ya rumusnya tadi ya? Ini, tadi kita ingat ya, E kuadrat dengan sama dengan P mu kuadrat, K kuadrat, tambahkan M kuadrat, K pangkat 4 ya. Nah, ini kan. Nah, sehingga kita dapatkan P kuadrat, K kuadratnya sekarang. Nah, berarti ini E-nya, E apa? Ini adalah E mu pasti. Ya, ini relasi penting bagi mu. Gitu ya. Ini M-nya berarti M mu. Gitu ya. Nah, berarti dari sini, P mu pangkat 2 dikalikan K kuadrat, berarti di sini jadinya P mu kuadrat minus M mu kuadrat K pangkat 4 kan. Berarti dari sini, P mu dikalikan K, ini sama dengan akar ya. Akar P mu kuadrat min M mu kuadrat K pangkat 4 ya. Ini katakanlah ini sebagai persamaan 7 gitu ya. Nah, artinya nanti representasi energinya dari ini kita masukkan ke persamaan 6 itu jadi bagaimana? Berarti kan nanti ini E aksen, energi sesudahnya E mu-nya itu jadi gini ya. E mu tambahkan P mu kalikan K. Nah, ini P mu kalikan K sama dengan ini kan? Masukkan ya. Sama dengan akar ini ya. E mu kuadrat min M mu kuadrat K pangkat 4 gitu ya. Nah, jadi representasi energi sesudahnya sudah bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, ini sebut saja persamaan 8. Nah, tentu saja berikutnya kita bisa bahaskan bagaimana representasi dari kekekalan energinya. Gitu ya. Ini. Ini ya, kekekalan energi. Nah, kalau kita bahas kekekalan energi, berarti jumlah energi yang sebelum itu kan sama dengan jumlah energi yang sesudah. Yang sebelum itu kan ada ini doang. Ini ya, ini sebelum ya. Kan cuma ada ini doang. E sama dengan MP K kuadrat. Ya, MP K kuadrat. Yang sesudah ini, ada ini, E aksen ini. Berarti kan P mu tambahkan akar, ya, akar apa itu? P mu kuadrat min M mu kuadrat C pangkat 4 ya. Nah, gitu. Jadi ini persamaan berapa tadi? Ini persamaan 1 kan? Yang ini itu persamaan 8 ya. Nah, itu ya. Itu. Nah, ya sudah. Sekarang tujuan kita tercapai nih. Kita ingin mencari E mu-nya. Sini ya. Nah, di sini. Tuh. Tuh ya. Nah, kita harus cari E mu-nya itu di situ. Oke. Iya. Kalau nyari ini, ya gampangnya tinggal kita kuadratkan aja ya kedua sisi ya. Nah, itu. Tuh ya. Jadi pindahkan ke sini deh. Atau gini, bisa dinyatakan gini ya. E mu dikurangi MP itu ya, dikurangi apa? Dikurangi MP dikalikan K kuadrat, nah, kan sama dengan minus ini kan. Minus E mu pangkat 2 min M mu kuadrat K pangkat 4 kan. Nah, gitu ya. Betul. Seperti itu deh. Nah, ya sudah, kalau begitu ini tinggal dikuadratkan saja untuk menghilangkan akarnya. Nah, gini ya. Kalau itu dikuadratkan, yang ini berarti jadinya gini ya. E mu pangkat 2 min 2 MP. Ya, massa pion ya. MP E mu C kuadrat tambahkan MP kuadrat C pangkat 4 ya. Itu minus kalau dikuadratkan berarti E mu kuadrat min M mu kuadrat C pangkat 4 ya. Ini cancel, gitu ya. Nah, ya sudah, kita bisa punya ini sekarang. Berarti nanti ini 2 MP E mu C kuadrat ya.
itu kan sama dengan berapa, Dek? Sama dengan MP kuadrat di pangkat 4 ya. Tambahkan ya M mu kuadrat C pangkat 4. Nah, gini ya, Dek ya. Nanti C ini dibagi C kuadrat ya. Habis ini sisa 2, ini sisa 2 ya. Berarti nanti kita punya ini. E mu, energi muon, itu gini. MP kuadrat, tambahkan M mu kuadrat. Ini keluarkan saja. C kuadratnya dibagi dengan itu 2 dikalikan massa pion. Nah, gitu ya. Itu deh. Nah, ini. Tuh, itu representasi dari apa? Dari apa? Energi muonnya. Ya, energi muonnya. Nah, itu. Nanti boleh juga nanti kita ambil itu eh, secara eksak ya, nilainya itu berapa gitu ya. Nanti ini misalnya gini ya. Misalnya deh ini deh. Nih. Nah, kita tahu ya, satuannya jangan lupa juga. Eh ini tuh kalau kamu cek ya, energi diam, kita tahu ya, data ya, energi diam bagi apa namanya, muon, itu ya, itu kan gini rumusnya, mv c kuadrat ya. Energi diamnya muon, sorry, ya, itu berapa deh, mu c kuadrat. Nah, muon itu masanya itu adalah ini, massa muon itu gini deh, massa muon itu 105,7 mega elektron volt per C kuadrat. Berarti ini kalau dikalikan jadinya gini, 105,7 mega elektron volt ya. Nah itu. Nah, kalau energinya siapa? Energinya pion, energi diamnya maksudnya ya, itu kan mv dikalikan C kuadrat. Nah, energi diamnya pion ini ya, energi diamnya pion itu sama dengan 137 ya, mega elektron volt per C kuadrat. Nah, ini kalau dikalikan berarti kan seperti kuadrat kali C kuadrat ya. Seperti kuadratnya kan hilang. Jadinya ini 137 mega elektron volt ya. Jadi kalau kamu hitung ya, maka energi pionnya ini ya, maka energi energi muonnya, energi muon itu ya. Itu kan tadi kan gini rumusnya, Dek. Energi muon itu ya, masukkan itu ya. Jadi kalikan, Dek, mv kuadrat dikalikan C kuadrat. Itu ya. Nah, itu kan gini rumusnya. Mv kuadrat itu ya, dikalikan C kuadrat, tambahkan M, apa itu? Mu kuadrat, dikalikan C kuadrat ya, dibagi dengan, dibagi berapa itu? Nah, kita bisa cari ya nanti ya. Nah, dibagi dengan ini ya, MP gitu ya. Nah, nah ini. Itu sebenarnya kita bisa pakai cara cerdas gitu. Ini ya, MP kuadrat itu kan gini. MP dikalikan MP dikalikan C kuadrat kan, yang ini. Mu dikalikan mu C kuadrat ya. Nah, ini dibagi MP. Nah, gitu ya. Nah, ini deh, kalau kamu cek ya. Nah, MP C kuadrat itu kan sama dengan 137 tadi ya. Nah, ini kan. Yang ini mu dikalikan C kuadrat tadi itu kan sama dengan 105,7 ya. Ini ya, mega elektron volt. MP-nya itu 137 juga. Kalau MP-nya itu 137 MeV per C kuadrat kan. Nah, nanti kamu hitung ya. Masing-masing ini juga sama ya. Hitung juga ini MP-nya 137 MeV per C kuadrat. Yang ini juga sama 105,7 MeV per C kuadrat ya. Nanti kamu hitung deh. Ini hasilnya berapa. Itu ya, seperti itu. Itu ya. Nah,
pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan ditanya, hmm, menentukan ini ya, menentukan apa itu? Nah, tadi pertanyaannya apa ini? Ini ya, menentukan kecepatan muon. Kecepatan muon yang bergerak sesudah itu ya. Nih, nah, tuh. Nah, coba bisa kamu bantu cari dulu deh. Ya, satu-satu. Tuh, kecepatan muon. Jadi nanti kecepatannya itu pasti nanti bisa kamu ambil dari apa namanya? Dari momentumnya kan. Muon itu punya massa loh ya. Hati-hati. Nah, jadi maka perlu kita hati-hati dalam memasukkan rumusan ya, tidak bisa asal-asal gitu saja. Nah, itu. Nah, memang rumus banyak dan mungkin cenderung membingungkan ya, pakai rumus yang mana. Nah, tapi kalau kita paham konteksnya, maka kita akan tahu. Nah, itu bagaimana cara kita mencari kecepatan dari muonnya, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke, itu ya. Nah, ini. Oke, ya sudah. Yang kalau nyari kecepatan muon, ya kita ambil dari energinya saja. Kenapa kita harus pakai itu? Nah, dia. Tadi kan kita sudah dapat ya, energi muonnya kan segini. Nah, ini kita sebut saja tadi, ini katakanlah ini sebagai persamaan 9. Gitu ya. Nah, persamaan ke-9 ini menyatakan bahwa tadi energi mu itu kan sama dengan ini ya, mp kuadrat tambahkan mu kuadrat p kuadrat dibagi dengan 2 mp kan. Nah, ingat ya, Dek, rumus energi ini ini tuh energi yang dimaksud adalah energi total, Dek. Maka ini boleh kamu tulis sama dengan apa? Gamma mu dikalikan c kuadrat. Ya, sekali lagi jangan lupa ini itu adalah energi total. Nah, bukan energi diam maupun bukan energi kinetik. Ya, gabungan dari keduanya. Ya sudah, sekarang kita bisa cari gamanya dari sini, Dek. Kan gitu logikanya. Gitu ya. Maka dari sini bisa kita cari ya, gamanya di sini sama dengan ini ya, mp kuadrat tambahkan mu kuadrat c kuadrat dibagi berapa tuh, Dek? Nah, sebenarnya C kuadratnya bisa kamu cancel deh ini Dek, ya. Nah, C kuadratnya bisa kamu cancel ya. Maka kalau C kuadratnya kamu cancel, nah ini MP kuadrat tambahkan MU kuadrat. Ini ya. Ini. Dibagi berapa tuh, Dek? Ini bagi 2 MP, nanti dikalikan MU ya. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini. Gamanya itu apa? Tadi rumusnya, Dek. Masih ingat ya? Gamma itu kan rumusnya, ini, jangan lupa nih. Gamma itu kan rumusnya 1 dibagi akar, ya. 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat ya. Kan gitu ya. Nah ini. Kan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Nah ini kan gini. Jadi masih sama nih. Kan gini ya. Itu dibagi berapa nih? Dibagi 2 M P M mu. Nah ini ya. Kan kita tujuannya mencari V-nya itu berapa? Nih, kecepatan muon. Jadi aslinya itu V muonnya itu berapa? V mu-nya itu berapa? Itu ya. Nah, makanya ini kita tuliskan ini gambarnya gambar muon. Nah, ini gambar muon gitu ya. Nah, ini. Iya, gitu. Nah, ini. Itu deh. Nah, cari ini. Gimana caranya nih? Kuadratkan aja kedua sisi ya. Ini kan, kalau ini dikuadratkan, berarti ini sisa 1 per 1 min V muon kuadrat per C kuadrat kan. Ya, ini berarti ini ya, MP kuadrat tambahkan MU kuadrat dibagi ini. Nah, ini kan
pangkatkan 2 ya, 2 MP, MU. Nah, ini pangkatkan 2. Nah, ini berarti kalau kamu balik, berarti ini jadinya 1 min V mu kuadrat per C kuadrat, ini dibalik juga berarti, Dek. Berarti ini 2 MP M mu dibagi dengan MP kuadrat tambahkan MU kuadrat ya. Nah, ini pangkat 2 ya. Berarti dari sini, Dek, V mu kuadrat per C kuadrat kan sama dengan 1 dikurangi itu. 1 dikurangi ini kan, 2 MP MU, ya. Ini MP kuadrat tambahkan M mu kuadrat ya, pangkat 2. Itu ya. Nah, itu kurangi, Dek. Nah, kurangi. 1 dikurangi ini. Nah, berarti jadinya gimana? Samakan aja penyebutnya ya. Nah, ini kan samakan penyebutnya, berarti kan di sini MP kuadrat tambahkan MU kuadrat ya, pangkat 2 kan. Ini 1. 1 itu kan sama dengan ini. 1 itu kan sama dengan, samakan penyebutnya. Berarti ini sama dengan ini juga. MP kuadrat tambahkan MU kuadrat ya. Dikurangi 2 kuadrat. Berarti kan 4 MP kuadrat. Nah, gini ya. Gitu. Nah, yang suku atas ini kalau kamu otak-atik, Dek, ini kan sama dengan representasi ini. MP kuadrat min MU pangkat 2 ya. Nah, gitu, Dek. Nah, artinya kita sudah dapatkan di sini V mu kuadrat kan sama dengan itu. Itu sama dengan MP kuadrat min MU pangkat 2 dibagi dengan ini. MP kuadrat tambahkan MU kuadrat pangkat 2 C kuadrat. Nah, ini. Ya udah, kecepatannya sudah dapat nih sekarang. Berarti kecepatan muon itu rumusnya ini. Nah, dia diakarkan aja, kuadratnya hilang semua berarti kan. MP min MU kuadrat ini ya, dibagi MP kuadrat tambahkan MU kuadrat dikalikan C. Nah, jadi kecepatannya itu sekian C gitu ya. Nah, ini gitu. Itu ya. Nih, itu yang bisa kita dapatkan dari perumusan dari kecepatan muon di sana ya. Nah, itu ya, dua contoh ya, tumbukan dan peluruhan. Ya, yang satu itu menjamin masanya itu tidak kekal, yang itu ya. Yang satu nanti kita bisa mencari ya representasi energi, kecepatannya, gitu ya. Nah, dan sebagainya. Ya, tergantung pertanyaan sekali lagi. Ya, semuanya itu tergantung dari pertanyaan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti ya, minggu, sorry, nggak minggu ini. Pokoknya pertemuan berikutnya, nah kita tuh harus sebut ini pertemuannya. Pokoknya sebelum tanggal 7 itu kita harus selesai semua kuliahnya. Tanggal 5 sudah terakhir gitu ya. Nah ini. Nah, nanti itu ya tentunya nanti kita bisa pelajari lagi ya soal-soal yang lain itu, nanti itu bagaimana eh, pembelajarannya gitu ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang namanya gaya relativistik gitu ya. Nah, jadi kalau berikutnya itu kita sudah bahas bagaimana dinamika relativistik gitu deh. Itu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Eh, kalau begitu kita akhiri dulu ya perkuliahan kita ya. Oke, selamat belajar. Nah, besok kita mulai dari jam 10 lagi ya sampai 2 sesi itu besok. Nah, jam-jam seginian lah gitu ya, Dek, ya. Oke, terima kasih kebetulannya. Assalamualaikum.